Shalom Jemaat GKI Klasik Solo, apa kabar? Harapan kami, doa kami tentunya saudara-saudara baik-baik semua, sehat-sehat, dan tetap semangat. Sekalipun mungkin di masa-masa pandemi ini kita masih terus harus jalani, tapi kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin beberapa di antara kami harus menghadapi duka cita, kehilangan orang yang dikasihi, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu ini. Engkau ya Tuhan yang akan terus mengawal perjalanan kehidupan kami dengan setiap firman-Mu yang kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan. Karena itu Roh Kudus, tuntunlah kami ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, biar Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan seluruh perenungan kami pada hari ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunam itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita menceritakan tentang seorang perempuan Sunam yang kaya, murah hati, dan hidup takut akan Tuhan. Hal ini dapat dibuktikan dalam bacaan kita. Yang pertama, bahwa ia mengundang Elisa untuk mampir dan makan bersama mereka di rumahnya setiap kali Elisa melewati rumahnya. Dia punya kepekaan. Siapa Elisa? Yaitu seorang abdi Allah yang kudus, itu katanya. Pada saat itu, saudara-saudara, ada banyak sekali nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang
menyembah berhala. Karena itu perempuan Sunam ini punya kepekaan ketika ia melihat Elisa sebagai nabi yang berbeda daripada nabi-nabi palsu itu. Itu menunjukkan bahwa perempuan Sunam ini adalah seorang yang khusus, seorang yang punya kepekaan akan Tuhan. Lalu yang kedua, sebagai seorang perempuan, ia adalah seorang yang menghormati suaminya sedemikian rupa. Itulah sebabnya ketika ia hendak punya niat untuk membangunkan sebuah kamar buat istirahat Elisa, ia menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu kepada suaminya. Barulah setelah disetujui, dibuatkan kamar untuk Elisa beristirahat. Yang ketiga, kita melihat ketulusan hati perempuan Sunam ini. Ia tidak mengharapkan apapun dari Elisa. Hal ini dibuktikan dengan jawaban kepada Elisa. Ia berkata, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Artinya bahwa semua sudah dimiliki. Apa yang kurang kalau aku tinggal bersama-sama dengan kaumku? Tidak ada lagi yang kuperlukan. Begitu. Dan yang keempat, kita melihat perempuan Sunam ini adalah seorang perempuan yang bersyukur dalam kehidupannya. Karena sekalipun dia belum memiliki anak, ia tidak memintanya sebagai sebuah penderitaan kepada Tuhan. Tidak. Ketika ditanya pun, ia berkata sudah cukup semuanya. Hanya kemudian Gehazi melihat mereka belum memiliki anak. Dan itulah yang Tuhan berikan melalui Nabi Elisa. Nabi Elisa menubuatkan akan kelahiran seorang anak bagi perempuan Sunam ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, rasa syukur ini yang luar biasa juga ditanggapi oleh Elisa. Jadi kebaikan hati perempuan Sunam ini sungguh tulus. Ia tidak berniat berbaik-baik supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kepedulian perempuan Sunam ini membangkitkan juga kepedulian Elisa kepada keluarga perempuan Sunam ini. Dan melalui Elisa, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada perempuan Sunam yang murah hati ini. Hal ini berarti bahwa Tuhan memandang kemurahan hati manusia dan peduli pada kebahagiaan manusia. Melalui kisah ini, saudara, kita diajak untuk hidup peduli pada sesama kita. Dengan hati yang tulus, dengan segenap hati, tanpa harus memikirkan apa yang kita dapatkan. Balasan apa yang akan kita terima. Percayalah bahwa Tuhan membalaskan ketulusan hati saudara dan saya dengan cara yang ajaib. Tuhan peduli dan memberikan apa yang kita butuhkan. Sekalipun mungkin kita tidak meminta balasan atas setiap perbuatan baik kita, kepedulian kita kepada orang lain. Marilah kita membangun kepedulian kita kepada sesama kita dengan tulus tanpa pamrih, terutama kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan. Sebab Tuhan peduli pada keselamatan mereka dan keselamatan saudara dan saya. Melalui Kristus, saudara dan saya telah ditebus dan diselamatkan. Sebab sesungguhnya penebusan Kristus adalah apa yang paling kita butuhkan, apa yang paling kita perlukan. Dengan membangun kepedulian terhadap orang lain, kita sendiri akan melihat bagaimana Tuhan melakukan karya-karya ajaibnya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepedulian terhadap sesama, itulah yang kami rindukan untuk tetap tinggal ada di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau begitu peduli terhadap kami, terutama kepada mereka yang juga saat ini mengalami penderitaan, kesusahan, mereka yang dalam pergumulan-pergumulan berat. Ajarlah kami untuk dapat peduli kepada mereka, sama seperti Tuhan begitu peduli terhadap kami. Mampukan kami untuk dengan tulus hati terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sebab kami tahu kami telah mendapatkan terlebih dahulu apa yang terbaik yang dapat kami miliki, yaitu keselamatan dalam penebusan Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, berkatilah, penuhilah hati kami, dan mampukanlah kami untuk terus setia
untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menyatakan kepedulian Tuhan kepada mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.